Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farasudan Nugraha dan ini adalah video pertama kali saya. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah pengalaman saya di mana saya menderita penyakit saraf kejepit atau biasa dalam medis sering disebut dengan penyakit HNP. Nah, perlu diketahui sebelumnya teman-teman bahwa saya adalah salah satu penderita penyakit saraf kejepit di bagian tumbal keempat dan kelima di belakang. Nah, saya ini adalah masih seorang pelajar kelas 3 SMA di Kabupaten Wonogiri, di mana saya ini sudah menderita penyakit ini kurang lebih sekitar hampir mau 1 tahun. Tapi saya sudah bisa untuk beraktivitas seperti biasanya, dan dahulu itu pernah saya divonis untuk operasi, tetapi saya menolaknya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan edukasi dan pemahaman kepada teman-teman, dan bahkan saya akan menuntun kalian untuk bisa sembuh dalam menghadapi penyakit saraf kejepit atau penyakit HNP ini. Nah, sebelumnya teman-teman, sebelum kita membahas jauh tentang video tentang penyakit saraf kejepit ini, maka bagi teman-teman yang saat ini menderita penyakit saraf kejepit atau HNP, saya doakan mudah-mudahan teman-teman segera cepat sembuh dan mudah-mudahan diberi keringanan dalam mencari obatnya. Dan di video kali ini saya akan berbagi atau sharing-sharing terkait dengan penyakit saraf kejepit ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, baik teman-teman. Jadi hal pertama yang akan saya share kepada kalian adalah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan saraf kejepit atau HNP ini. Nah teman-teman, jadi untuk kalian nih yang baru awam atau baru mengenal tentang istilah saraf kejepit ini mungkin belum mengetahui apa yang dimaksud dengan sebuah penyakit saraf kejepit atau HNP. Jadi di sini saya akan sedikit mencoba menjelaskan kepada teman-teman semua agar kalian bisa paham terkait dengan penjelasan tentang saraf kejepit. Jadi langsung saja, pengertian dari penyakit saraf kejepit adalah kondisi di mana banyaknya tekanan pada syaraf. Jadi syaraf tersebut ditekan oleh organ teman-teman, organ tubuh. Jadi kalau di kasus saya ini yang namanya saraf kejepit itu di tulang belakang sini ya teman-teman, itu syaraf tulang belakang, syaraf tubuh yang menjalar dari atas sampai ke kaki itu tertusuk oleh tonjolan bantalan dari tulang belakang. Jadi tulang belakang itu kan ada bantalannya, itu menonjol ke depan, menyentuh, ibaratnya syaraf ini tonjolannya menyentuh syaraf teman. Nah, begitu, itu adalah pengertian dari saraf kejepit. Nah, mungkin untuk lebih pahamnya teman-teman, saya akan berikan sebuah gambar terkait tentang saraf kejepit ini. Baik teman-teman, itu adalah lumbal yang menusuk syaraf yang ada panahnya itu, dan itu ketika menusuk saraf tersebut kemudian akan menyebabkan nyeri yang luar biasa yang merambat menuju kaki bagian kanan ataupun kaki bagian kiri. Jadi kalau saraf kejepit itu ada salah satu kaki yang terkena dampaknya, yaitu nyeri entah di kanan maupun entah di kaki kiri. Baik teman-teman, itu tadi adalah sebuah pengertian tentang saraf kejepit yang mungkin kalian yang masih awam itu ibaratnya belum tahu. Ini saya share kepada kalian itu adalah penyakit tentang sebuah saraf kejepit teman-teman. Nah, kita
masuk bagaimana saya dapat bebas dari penyakit atau ibaratnya sakit dari bebas dari saraf kejepit atau HNP ini teman-teman. Nah, di sini untuk menghadapi penyakit saraf kejepit ini teman-teman, kan kalau menurut medis itu kalau sudah memang tonjolannya sudah benar-benar ibaratnya banyak sekali teman-teman, itu tuh tidak ada obatnya kecuali dengan operasi. Nah, pada kasus saya pada saat dulu itu tonjolannya sudah sedikit kronis teman-teman, atau ibaratnya sudah parah. Nah, sudah parah. Akhirnya dahulu itu saya pernah berobat ke dokter dan divonis untuk melakukan operasi teman-teman, karena saya cerita kan dahulu itu kan memang benar hampir 3 bulan saya tidak bisa berjalan. Saya hanya tiduran di tempat tidur ini teman-teman selama 3 bulan. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, tapi saya mau duduk saja rasanya sakitnya luar biasa. Berjalan 1 langkah pun saya tidak bisa teman-teman. Nah, saya mengatasi penyakit saraf tersebut ini, saya memiliki beberapa tips dan trik teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman yang di rumah sekarang atau baru melihat video ini, mudah-mudahan cara ini dapat membuat teman-teman menemukan sebuah obat dari penyakit saraf tersebut ini teman-teman. Di sini saya membagi 3 cara teman-teman, membagi 2 cara teman-teman, membagi 2 cara, yaitu yang pertama itu melakukan dengan memperbaiki atau melakukan mengobati secara batin. Kemudian yang kedua adalah mengobati secara fisik teman-teman. Jadi yang pertama adalah mengobati secara batin, yang kedua adalah mengobati secara fisik. Nah teman-teman, saya akan menjelaskan pengobatan saraf kejepit ini. Yang pertama yaitu pengobatan secara batin. Nah, ketika kita menderita sebuah penyakit saraf kejepit dan itu kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita tidak bisa melakukan aktivitas dan bahkan hanya bisa tertidur atau berbaring di tempat tidur. Duduk pun bahkan rasanya sakit luar biasa, karena saya juga sudah mengalami dan saya tidak mengada-ngada. Memang benar-benar rasanya sakitnya luar biasa. Jadi yang pertama harus diobati adalah batin. Kenapa kok kita mengobati secara batin? Tentu secara batin ini kan adalah ibaratnya energi kita dalam tubuh, energi yang paling utama nih teman-teman. Jadi kita harus selalu berpikiran secara positif. Jangan sampai kita menderita penyakit saraf kejepit ini tetapi pikiran kita selalu negatif. Saya misalkan sudah parah dan tidak bisa tidur, tidak bisa tidur sama sekali, tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa, tidur pun rasanya sakit dan lain sebagainya, dan selalu berpikir negatif, tidak ada obatnya dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut teman-teman harus kita hilangkan, karena untuk menghadapi sebuah penyakit saraf kejepit ini adalah yang pertama yaitu berpikirlah secara positif. Berpikirlah secara positif, karena pikiran positif ini akan menimbulkan kita ibaratnya kekuatan dalam diri kita sendiri teman-teman, kekuatan dalam diri kita sendiri sehingga kita mampu ibaratnya keluar dari semua ini ya, dari penyakit ini. Jadi yang perlu kalian tanamkan yang pertama adalah pikiran positif teman-teman. Pikiran positif ini harus kalian tanamkan. Yang kedua, mengobati batin yaitu dengan menumbuhkan sikap sabar. Nah, kenapa kita harus menumbuhkan sikap sabar ketika menderita saraf kejepit ini teman-teman? Karena jika kita tidak sabar, karena penyakit saraf kejepit ini harus kita hadapi dengan sabar, tidak gerusa-gerusu istilahnya, atau tidak secara instan, karena kita harus bertahap teman-teman.
Jadi sekarang gini, besoknya agak sakit, masih sakit, dan akhirnya bisa agak dar dan akhirnya bisa bebas. Maka dari itu, yang kalian tumbuhkan adalah, yang kedua adalah batin secara sabar, teman-teman. Yang pertama adalah berpikir yang positif, yang kedua adalah sabar. Ketika kita menanamkan sebuah sabar dan kita selalu berpikir yang positif, aku akan sembuh dalam menghadapi penyakit ini, dan sabar, terus melakukan sabar dan berpikiran positif, itu akan memberikan energi kepada tubuh kita sendiri. Walaupun kita sakit, tetapi energi dalam tubuh itu akan ibaratnya membara, teman-teman. Jadi akan memberikan semangat kepada kita. Kemudian mengobati batin, yang ketiga adalah yaitu pantang menyerah. Hal yang harus kita tanamkan dalam batin kita untuk menghadapi sebuah penyakit saraf kejepit ini adalah pantang menyerah, teman-teman. Karena sedikit cerita, dahulu itu saya pernah 5 kali ke tukang pijat, teman-teman. 5 kali ke tukang pijat ini benar-benar tidak sembuh, teman-teman. Jadi tukang pijat pertama itu tidak menyembuhkan, tukang pijat kedua juga tidak sembuh, 3, 4 sampai ke 5 pun saya masih benar-benar tidak bisa merasakan kebebasan seperti yang saya rasakan ini. Tetapi dalam proses mencari pengobatan, teman-teman, kita harus menanamkan sikap pantang menyerah. Dahulu saya memang pantang menyerah untuk saya yakin saya akan sembuh dari penyakit ini, dan saya akan terus melakukan usaha pantang menyerah agar saya dapat bebas dari penyakit ini. Jadi yang harus kalian tanamkan adalah sikap pantang menyerah. Karena apa? Karena ketika kalian mengobati batin dan tiga sikap ini sudah kalian tanamkan untuk menghadapi penyakit saraf kejepit ini, insya Allah kalian perlahan-lahan bakal sembuh, teman-teman. Seperti yang saya alami ini, saya tidak mengada-ada, saya memberikan sharing kepada teman-teman semua supaya teman-teman bisa bebas dari penyakit saraf kejepit. Nah, itu tadi adalah cara saya yang pertama, yaitu mengobati batin. Kemudian cara yang kedua yaitu mengobati secara fisik nih, teman-teman. Mengobati secara fisik ini seperti ibaratnya kita melakukan sebuah gerakan-gerakan untuk meminimalisir rasa sakit yang ada di tulang belakang ini, sehingga kita dapat merasakan kebebasan dari tusukan penyakit ini, teman-teman. Jadi sedikit cerita bahwa saraf kejepit ini setelah saya alami dan saya dapat menyimpulkan bahwa saraf kejepit ini tidak ada obatnya, teman-teman. Saraf kejepit ini benar-benar tidak ada obatnya. Jadi ketika kalian berobat kepada dokter, kemudian dokter memberikan obat untuk menangani saraf kejepit ini, obat ini hanya sekedar untuk mengurangi rasa sakit, tetapi tidak menyembuhkan tulang belakang kalian yang menusuk atau lumbal kalian yang menusuk pada saraf, teman-teman. Jadi saya dapat menyimpulkan setelah saya menderita penyakit saraf kejepit ini, kalian jangan terpacu pada obat. Memang dahulu ketika saya belum melakukan gerakan-gerakan untuk, belum tahu ya teman-teman, tepatnya belum tahu tentang gerakan-gerakan yang dapat untuk meminimalisir rasa sakit saraf kejepit ini, teman-teman. Dahulu itu memang saya berobat ke dokter, saya diberi obat. Saya selalu terpacu pada obat terus. Saya minum obat, setelah minum obat kan juga enakan. Tapi setelah dosisnya obat itu habis, maka rasa sakit pun akan timbul lagi, teman-teman. Dan itu saya hampir lakukan selama 1 bulan, hampir 1 sampai 2 bulanan, teman-teman. Ketika
saya benar-benar merasakan sudah jenuh teman-teman. Saya cuma gini-gini saya aja, dan saya menyimpulkan bahwa obat ini tidak sembuh, tidak kita minum tidak memberikan kesembuhan. Dan saya berpikir bahwa ketika minum obat terus kan kondisi tubuh kita ataupun organ ginjal kita ya tidak kuat, karena terus digunakan untuk menyaring obat-obat tersebut. Nah, dari itu saya memberanikan diri nih teman-teman untuk melakukan gerakan-gerakan yang digunakan untuk meminimalisir penyakit saraf kejepit ini. Jadi gerakan yang pertama ini adalah peregangan teman-teman. Nah, mungkin di video ini saya belum memberikan contoh tentang peregangan nih teman-teman. Saya cuma memberikan cara-caranya aja supaya kalian juga mengetahui terlebih dahulu sebelum kita masuk atau saya menuntun kalian untuk melakukan gerakan-gerakan yang dapat membuat Anda bebas dari kejepit ini teman-teman. Yang pertama ini adalah teman-teman harus melakukan gerakan. Mungkin di video selanjutnya setelah saya sharing-sharing ini, saya akan membuatkan video terkait tentang bagaimana peregangan yang baik dan benar untuk mengurangi cedera saraf kejepit ini. Jadi kalian harus melakukan peregangan-peregangan supaya adanya kelonggaran antara lumbal yang menyentuh ini, adanya sedikit kelonggaran sehingga tidak lumbalnya ini tidak menusuk pada saraf, sehingga kalian dapat beraktivitas secara dengan tenang ya teman-teman. Gerakan-gerakannya mungkin akan saya sampaikan di video selanjutnya. Dan sedikit pemberitahuan kepada teman-teman, jangan takut untuk melakukan gerakan-gerakan yang dapat meminimalisir penyakit saraf kejepit ini. Jadi setelah pengalaman yang saya peroleh teman-teman, ketika kalian sakit atau menderita saraf kejepit dan kalian tidak bisa duduk tiduran ataupun hanya tiduran sekalian dan kalian tidak melakukan gerakan apa-apa, justru nih teman-teman sangat berbahaya. Ketika kalian menderita saraf kejepit ini dan kalian tidak melakukan gerakan-gerakan, hanya diam saja tertidur dan hanya berpangku tidak melakukan aktivitas, itu justru sangat berbahaya teman-teman. Karena ketika otot-otot kalian tidak kalian gunakan, maka otot-otot tersebut semakin hari semakin melemah kekuatannya nih teman-teman. Jadi semakin hari semakin melemah otot-otot kalian, sehingga nanti hal tersebut akan menimbulkan kelumpuhan nih teman-teman, karena kan sarafnya tertekan terus hingga dan kalian tidak melakukan gerakan-gerakan untuk meminimalisir ini, tekanan ini, sehingga lama-kelamaan akan mengurangi hantaran influx atau saraf-saraf ini pada tubuh, sehingga otot-otot kalian pun akan menjadi lemah dan alhasil lama-kelamaan akan menjadi lumpuh. Dari itu kan saraf kejepit ini identik dengan kalau tidak diobati dan bahaya akan menyebabkan kelumpuhan. Nah, penyebab kelumpuhan itu tidak digerakkan sama sekali teman-teman. Maka dari itu saya berpesan kepada kalian, ketika kalian menderita saraf kejepit, maka lakukanlah gerakan-gerakan yang dapat meminimalisir gerakan atau tusukan pada saraf ini. Itu adalah yang pertama, pengobatan secara fisik, yaitu peregangan ya teman-teman. Kemudian yang kedua, pengobatan secara fisik adalah berenang teman-teman. Nah, mungkin dari ketika kalian berobat ke dokter, itu mungkin dokter juga akan menyarankan kepada kalian untuk yaitu berenang. Karena olahraga yang satu ini ibaratnya itu sangat bagus untuk menderita penyakit saraf kejepit. Jadi dulu
sedikit cerita nih, saya tidak percaya bahwa renang ini dapat ibaratnya menyembuhkan sebuah kejepit ini. Tetapi semakin saya akhirnya memberanikan diri untuk mencoba, walaupun setelah mencoba pertama kali itu rasanya memang benar-benar sakit. Saya bingung tuh, makanya disarankan dokter untuk berenang. Tetapi setelah saya coba, kok rasanya malah sakit nih, dan saya bingung teman-teman. Nah, akhirnya saya mencoba lagi untuk renang kedua kali, masih sakit nih teman-teman. Yang ketiga kali sudah mendingan, keempat kali sudah meninggal, kelima kali sudah enak-enakan, dan seterusnya saya lanjutkan hingga sekarang teman-teman, yaitu terapi mandiri untuk berenang teman-teman. Ini renang ini sangat berguna. Nah, mungkin di next video saya akan memberikan kepada kalian tentang gerakan-gerakan, yaitu yang pertama tadi pengobatan fisik ya, tentang peregangan nih, peregangan. Kemudian yang kedua adalah berenang. Ini mungkin gerakan-gerakan yang disarankan untuk penderita saraf kejepit sehingga dapat meminimalisir ibaratnya meminimalisir tekanan yang ada di belakang kalian. Ya, teman-teman, mungkin itu dulu sedikit sharing-sharing saya mengenai tentang pengertian saraf kejepit dan bagaimana cara mengatasinya, sehingga saya dapat bebas walaupun saya sudah menderita selama hampir 1 tahun ya teman-teman. Dan kalian tetap dukung saya ini teman-teman, dan terus pantau dalam video ini teman-teman di YouTube saya, karena saya akan menuntut kalian untuk bebas dari penyakit saraf kejepit ini, atau biasa disebut NP menurut medis teman-teman. Nah, mungkin di video kali ini saya cukupkan sekian, dan di next video saya akan memberikan tutorial berkaitan dengan peregangan, dan kemudian adalah gerakan-gerakan renang untuk mengurangi rasa sakit akibat mungkin cukup sekian, dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman dapat obatnya saraf kejepit ini. Dan di video ini dapat memberikan kalian semangat, memberikan kalian edukasi, dan menambah pengetahuan kalian berkaitan tentang penyakit saraf kejepit ini. Mudah-mudahan kalian yang belum merasakan sebuah kesembuhan, kalian melihat video ini, kalian bisa menemukan sebuah kesembuhan dari penyakit saraf kejepit ini teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dengan peregangan dan gerakan-gerakan yang disarankan untuk penyakit saraf kejepit. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.